people, kembali lagi dengan TMM Talks. Pastinya kita udah gak asing lagi sama yang namanya social media. Dengan maraknya pertumbuhan social media saat ini, kita juga mengenal istilah yang namanya personal branding, yang pastinya sangat penting bagi baik kita sebagai pelajar, akademisi, mahasiswa, dan masih banyak lainnya. Nah, maka dari itu, yuk kita kulik lebih dalam bersama dengan Kak Gema. Halo Kak Gema. Halo Mbak Bianca. Halo, nah di sini kita mau ngomongin nih Kak tentang personal branding. Siap. Nah, tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut, aku pengen tahu nih dari Kak Gema sendiri, menurut Kak Gema pentingnya personal branding tuh sepenting apa sih dan kenapa penting? Pertama, personal branding itu kan ibaratnya orang-orang mengenal kita dengan apa gitu ya. Betul. Jadi kita sendiri pun bertugas untuk mengenalkan diri kita gitu ke orang. Nah, semuanya seberapa penting atau enggaknya tergantung tujuannya pastinya. Tujuannya kita apa? Misalnya tujuan kita untuk mencari pekerjaan misalnya. Nah, berarti kan butuh personal branding juga lah untuk mencapai itu. Misalnya kita berjualan. Misalnya kita jualan produk digital atau kita jualan produk fisik gitu ya. Personal branding pun butuh sekali. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya tergantung tujuannya. Tapi menurut saya penting sekali. Setuju sekali. Kalau menurut saya sendiri personal branding tuh bagi orang awam ya Kak, itu adalah hal yang merupakan kayak ciri khas kita. Betul. Atau apa yang menjadi selling points kita nih yang buat orang jadi mengenali kita dan apa bedanya kita sama orang lain. Betul. Nah, membahas tentang itu spesifik lagi tentang mahasiswa, terutama kalau kita bahas di mahasiswa desain komunikasi visual. Betul. Nah, personal branding seperti apa sih yang harus dibangun? Kalau ngomongin di ranahnya mahasiswa ya, jadi mahasiswa itu kan ranahnya masih dalam belajar ya. Betul. Jadi mungkin personal branding belum berimpact khusus gitu Belum ke terlalu mereka, signifikan gitu ya. Tapi kenapa harus kita jalankan pada saat ibaratnya kayak gini, ibaratnya kayak kupu-kupu lah, atau gimana caranya menangkap kupu-kupu lah. Kalau kita nih ya, kalau kita sebagai kupu-kupunya, itu gimana caranya kita ditangkap sama orang, berarti kan kita harus menghiasi dulu gitu ya, kita memperindah dulu baru lowongan ataupun peluang menangkap kita gitu. Kalau ngomong ibaratnya kupu-kupu. Jadi kita sebagai orang mahasiswa harus punya ini dulu, harus punya apa namanya, Mungkin skill portfolio, gitu dia. skill dan lain-lain itu oke lah. Tapi bagaimana cara kita memperkenalkan itu kan melalui personal branding gitu. Betul Seperti sekali. itu. Nah, contohnya satu lagi, misalnya di dunia ini kan udah penuh persaingan gitu ya. Jadi bukannya skill kita jelek atau apapun, jadi bukan kita kalah saing, tapi kita tidak masuk dalam pertimbangan orang gitu loh. Nah, bagaimana cara masuk dalam pertimbangan orang kan berarti kita harus mengenalkan diri, kita harus punya portofolio yang bagus ataupun yang lainnya, seperti itu sih. Jadi personal branding itu biasanya kan anggapan kita yang patut untuk mempunyai personal branding misalkan kayak influencer atau orang-orang yang memang udah terkenal ya. Tapi ternyata pada faktanya enggak, karena mahasiswa, pelajar, bahkan akademisi pun kalau bisa mungkin bisa membangun personal branding yang baik, yang proper lewat sosial media. Betul, betul. Nah, ngomongin terkait sosial medianya nih Kak, aplikasinya kan saat ini banyak banget ya. Iya. Kayak contohnya yang paling umum tuh ada Instagram, terus ada TikTok. Bahkan ada orang yang pakai Threads juga untuk sebagai tempat meng-hire orang nih, misalkan kayak job modeling atau Muse, itu kan banyak sekali. Kalau dari Kak Gema sendiri, gimana nih sarannya terutama untuk mungkin mahasiswa DKV, aplikasi seperti apa sih yang proper digunakan untuk para mahasiswa DKV ini bisa membuat setup portofolio personal branding yang baik? Pertama, sosial media kan channel ya. Jadi kita harus tahu dulu karakteristik channelnya tuh apa gitu ya. Misalnya contoh kalau kita case-nya di DKV gitu ya. Di DKV banyak banget channel yang bisa mengenalkan atau membuat portofolio gitu. Tapi kita harus tahu dulu karakteristiknya. Dan kalau menurut saya pribadi, kita cuma bisa atau kita harusnya gitu ya, harusnya fokus di 2-3 sosial media aja nih. Contohnya ngomongin Instagram. Instagram itu karakternya atau yang bisa kita kembangin itu gua gitu. Jadi personal gua tuh di Instagram seperti apa dan lain-lain. Behance itu
portofolio kita. Oh, iya. Apa yang udah kita kerjain kita masukin di situ. Karena supaya orang-orang lihat portofolionya mana adanya di behance.net misalnya. Terus TikTok itu kita harus kasih lihat cara kita berpikir, cara kerja kita seperti apa, bukan langsung hasilnya gitu ya. Jadi kita ngasih tahu di TikTok itu, nih cara kerjanya seperti ini loh. Terus cara berpikir saya tuh seperti ini gitu, makanya menghasilkan karya ini gitu loh. Jadi kalau Bianca lihat di TikTok banyak sekali branding orang atau personal branding orang ngasih tahu dulu cara kerja desainnya seperti apa sih, behind the scene-nya seperti apa sih. Karena apa? Karena karakteristik yang lihat TikTok suka tuh seperti itu, prosesnya dari nol sampai akhir jadi. Sering banget tuh Kak lihat, apalagi yang kayak mahasiswa DKV kan ada ya kalau nggak salah ujian akhirnya mereka harus bikin buku dongeng beserta dengan produk-produknya yang cukup banyak itu dan prosesnya kan pastinya nggak mudah ya untuk bisa dilalui sampai ke sana. Iya, makanya TikTok itu orang yang ngeliat TikTok suka gitu ngeliatin dari prosesnya dia mikirin idenya, proses dia masukin desainnya, proses dia elemen warna apa yang dipakai dan lain-lain. Sebagai contoh nih kalau saya cerita, saya punya temen pilot drone. Oh ya. Pilot drone. Dia nguploadnya setiap kali dia ngupload di TikTok atau di Instagram, dia selalu ngupload hasil dia terbangnya, gambaran dia terbang dan lain-lain gitu ya. Terus saya lihat, wah viewersnya nggak nambah-nambah nih, nggak naik gitu ya. Followersnya juga nggak growth gitu ya. Akhirnya saya coba kasih tahu nih ke dia, karakteristik orang suka ngeliatin behind the scenes. Aku bilang gitu, coba lu tambah satu device lagi untuk ngeliatin gimana sih caranya proses dibalik itu gitu ya. Akhirnya dites tuh sama dia beli yang body cam ini ya. Jadi dia ngeliatin dari sisi dia nerbanginnya sampai sisi dia persiapannya, dan itu animonya beda karena apa? Tadi yang saya bilang, orang-orang tuh seneng ngeliatin prosesnya, orang-orang seneng ngeliatin bagaimana sih dia cara supaya dapat hasil yang seperti itu gitu loh. Biasa tuh orang bahkan di TikTok aku sering banget ngeliat konten yang dia behind the scene-nya. Dan karena orang enjoy nontonnya sampai mereka tuh minta-mintain part selanjutnya untuk ngasih tau hasilnya gitu. Baru di situ akhirnya hasilnya terdeliver ya. Betul. Berarti terkait aplikasi tuh udah ada 3 ya Kak tadi. Ada untuk DKV ya. Instagram, TikTok, dan juga Behance. Dan itu setiap aplikasi kita harus mengenali dulu ya sebelum bikin tipe kontennya, karena ternyata audiensnya dan juga tipe konten yang harus dibuat kalau emang pengen growth cukup berbeda. Nah, kalau untuk ngomongin soal growth-nya nih Kak, kita kan pasti nggak mau dong kita sebagai mahasiswa membuat konten, tapi ternyata audiensnya nggak ada dan ternyata nggak menjangkau, apalagi memberikan dampak bagi masyarakat luas. Gimana nih cara kita bisa membangun personal branding supaya memang apa yang menjadi tujuan kita membuat personal branding selain dari untuk bisa di-hire orang, dikenali orang, dan kurang lebih bisa memberikan dampak juga kita sebagai mahasiswa. Pokoknya yang pertama itu kita harus tentuin tujuan dulu ya. Misalnya saya personal branding saya mau dikenal sebagai desain grafis misalnya atau videographer lah. Nah itu berarti kan kita tahu tuh dari tujuan kita seperti itu kita harus ngembangin konten seperti apa. Nah setelah kita udah tahu tujuan, terus kita tahu channel yang tadi ya, kita channel dan kita tahu mau bikin konten apa, itu kita harus jalaninnya berarti harus konsisten. Konsisten supaya apa? Supaya kita punya portofolio lagi lengkap, kita punya postingannya menarik gitu ya, menarik dan followersnya kita nambah. Nah dari situ baru tercipta tuh peluang-peluang baru. Makanya kenapa saya bilang kalau bisa dari sekarang, dari pas kita masih mahasiswa gitu ya, pada saat nanti kita apply gitu ya, kita apply ke perusahaan-perusahaan atau sebelum kita lulus pun perusahaan udah ngelirik gitu ya. Jadi mereka udah lihat portofolionya, mereka udah lihat cara pikir anak ini seperti apa dan lain-lain. Nah itu pun jadi satu hal yang bagus, yang nilai plus gitu. Karena yang setahu saya teman-teman di HR gitu, di HR, di rekrutmen itu
pasti ngelihat dari sosial media juga gitu. Makanya sebisa mungkin sosial media yang udah ada saat ini ya kita bagusin dan kita kembangin, dan ya dari situ kita udah kelihatan tuh karakteristik. Makanya personal branding dari sekarang udah cukup menarik. Nah, tapi emang banyak sih Kak, bahkan nggak hanya DKV ya, ternyata hampir semua lini pekerjaan ketika interview pun bahkan yang diminta tuh adalah sosial medianya. Betul, dan nggak hanya tentang personal branding, ternyata track record social media itu juga penting ya. Betul. Nah, makanya ketika kita membuat konten tuh kiranya bisa konsisten ya Kak. Kalau memang kita brandingannya sebagai orang misalkan mahasiswa DKV, ya seharusnya nggak menambahkan selling points yang terlalu banyak dan melenceng dari situ. Betul, setuju. Nah, selain dari itu Kak, kita sekarang mau ngebahas tentang ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang ini tuh bisa dihindari oleh para mahasiswa yang ingin membentuk personal brandingnya? Oke. Pertama, mungkin karena tren saat ini berubah-ubah ya. Jadi kita sebagai mahasiswa ngikutin tren tapi nggak sesuai dengan tujuan kita gitu. Jadi terus-terusan kita ikutin tren tapi ternyata malah ngecilin value kita gitu, nilai kita sebagai apa, misalnya kita sebagai videografer ataupun yang lain. Terus kesalahan yang berikutnya pastinya ini loh, jatuhnya gini, gue udah buat sedemikian rupa tapi nggak berkembang nih gitu ya. Nah itu kan berarti konsistensinya perlu kita tanyain tuh. Karena apa? Karena kita ngomongin di media saat ini gitu ya, media saat ini konsisten menurut saya butuh sekali gitu ya. Nah kan kita nggak tahu kalau biasanya ada namanya FYP dan lain-lain gitu ya. Nah kita nggak tahu konten mana yang naik gitu ya, yang mana. Tapi kalau kita mikirin cuman nih kita bikin satu konten kita harus FYP dan lain-lain, itu malah kesalahan umumnya mungkin seperti itu. Jadi kalau menurutku ya kita produksi, kita bikin konten, kita konsisten gitu ya. Nanti pada saat ada satu yang meledak atau ada satu yang viral, kan dia tahu tuh di belakang-belakangnya ada akarnya lah ibaratnya, akarnya udah terbentuk. Yang history sebelumnya udah gitu ya. bagus gitu, dan progresnya udah ada dan lain-lain sih seperti itu. Jadi mungkin kesalahan-kesalahan itu yang mungkin emang susah ya, namanya konsistensi itu susah banget. Tapi kalau nggak dijalanin ya gimana? Jadi sebagai orang, nggak hanya mahasiswa ya Kak, tapi juga sebagai orang yang membangun personal branding tuh nggak apa-apa banget kalau kita idealis atau punya target, tapi jangan sampai idealisme kita itu jadi bikin kita nggak konsisten. Betul. Karena sepengetahuan aku juga, ternyata kalau di TikTok itu kita harus rutin ngepost dulu, baru mereka akan, kalau memang kita udah dilihat dan itu menjadikan kayak, oh ada yang like, ada yang komen, baru mereka bakal naikin tuh ternyata ke FYP. Ke arah situ ya. Iya. Jadi ibaratnya si TikTok atau platform-platform itu pasti punya logaritmanya tersendiri lah. Nah, makanya kita produksi, kita konsistensi memang sangat dibutuhin sih. Nah, tapi selain dari kayak cara membangun personal brandingnya ini sendiri, masih banyak nih Kak, sebagai kalangan pelajar ataupun mahasiswa yang kita tuh mau bikin personal branding tapi kita takut karena kita ngerasa kayak, oh kita belum cukup. Gimana tuh cara mengatasinya atau tanggapan dari Kak Gema? Pertama, pasti ada dalam benak gitu teman-teman yang lain tuh, aduh gue nggak punya alat yang bagus nih, pertama gitu, gue nggak punya alat yang mumpuni gitu, dan aduh skill edit gue masih sedemikian rupa gitu ya. Nah itu mungkin jadi penghambat juga, tapi kalau menurutku yang harus segera dijalannya ya harus dijalankan gitu ya, tapi sesuai dengan tujuan itu yang perlu diterapkan terus gitu ya. Dan terus untuk apa namanya hasilnya dan lain-lain kan pastinya yang tadi saya sampaikan, kalau kita konsisten, kalau kita sudah punya history dan lain-lain kan kelihatannya bagus gitu ya. Itu sih. Aku setuju sekali sih sama Kak Gema, karena kayak pastinya sebagai manusia kan gak ada yang sempurna ya. Kalaupun portofolio kita masih dikit, tapi rasanya mulai sekarang dan mulai nanti tuh kayak kepercayaan diri kita kan tetap sama. Tapi kalau kita membiasakan diri untuk memulai dan akhirnya lama-lama kita jadi terbiasa, disitulah konsistensi kita terbangun, kontennya juga makin lama kan harusnya semakin menjangkau lebih luas ya Kak. Betul. Nah, tapi kalau dari segi DKV sendiri nih, ada nggak sih tipe konten spesifik atau cara mungkin memang penguploadan konten yang jenisnya seperti apa yang memang itu bisa menjangkau audiens secara lebih luas? Yang pasti
kita nuangin cara berpikir ya, cara berpikir kita seperti apa itu kita tuangkan dalam konten ya. Kalau saat ini konten lah ya, kalau saat ini konten, karena kalau mungkin zaman dulu belum ada sosial media dan lain-lain, itu gimana caranya kita mengenalkan diri kan ada banyak platform, ada banyak cara lah. Kalau misalnya contoh kita ikut komunitas, kita ikut komunitas yang berarti kita kenal orang-orang lain di luar circle kita gitu ya. Nah itu salah satunya. Tapi untuk DKV sendiri gitu ya, DKV sendiri pastinya dimulai dari lingkungan dulu. Dimulai dari lingkungan, kita kasih tahu bahwa kita bisa ya, misal contoh ya, kita bisa desain atau kita seorang fotografer atau videografer. Dimulai dari lingkungan itu sendiri, orang-orang udah kenal nih gitu ya, orang-orang udah kenal, orang-orang udah tahu, udah tahu hasilnya, karyanya seperti apa dan lain-lain. Stylenya seperti apa gitu seperti ya. apa. Dari situ kan pasti ada, mungkin marketing saat ini nggak terbiasa dengan dari mulut ke mulut misalnya. Kalau zaman dulu kan benar-benar personal branding itu kita ciptain dari mulut ke mulut. Paling utama itu ya dulu, karena nggak ada medianya, belum kayak sekarang. Dari mulut ke mulut akhirnya orang pakai jasa kita gitu loh. Nah mungkin kalau saat ini dari mulut ke mulutnya udah agak berkurang gitu ya, tapi dari konten, dari sosial media yang bisa bikin orang mempertimbangkan gitu ya. Nah tadi untuk tim atau teman-teman di DKV ya pastinya portofolio yang tadi saya sampaikan ya, ada 3 ya, misalnya di Instagram ini ngomongin ini gua gitu ya. Kalau ngomongin dan di hasilnya. TikTok cara pikirnya, cara kita prosesnya dan lain-lain. Sedangkan di behance.net misalnya kita bikin portofolionya seperti apa gitu. Nah di DKV mungkin dipupuk dari lingkungan dulu, baru sembari dari lingkungan ya, sembari juga kita dain portofolio di sosial media. Tapi pengalaman saya kita harus aktif di lingkungan, aktif di komunitas, aktif di di grup dan lain-lain. Kenapa? Karena dari situ orang pasti keinget gitu. Kalau personal branding kan misalnya, wah gue lagi butuh videografer nih, wah aku keinget dia nih. Gitu. Jadi udah nempel. Nah, gimana cara supaya dia nempelin gitu ya, dia nempelin ini sosok gue yang dipakai gitu ya, berarti dari aktivitas, dari cara kita kenalin diri atau cara kita berorganisasi dan lain-lain. Dan yang paling penting di mahasiswa ikut organisasi ya, dan aktif di organisasi, terus join komunitas gitu ya. Terlibat dan ibaratnya mau aktualisasi diri lah gitu ya. Jadi sebenarnya desain gue bagus gak sih? Sebenarnya gue hasil karya gue bagus atau enggak sih? Jadi itu yang perlu kita set gitu. Kita harus mengaktualisasikan diri dulu. Di mana tempatnya pasti di organisasi. Yang paling simpel ya di organisasi mahasiswa misalnya, atau di kegiatan-kegiatan kampus. Nah kegiatan kampus itu kan akhirnya jadi ajang kita untuk berekspresi gitu. Karena kalau ngomongin tugas doang yang lihat kan cuman dosennya gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita terlibat di kampus, misalnya kita kampus lagi bikin event apa, terus kita terlibat, ikut bikin desainnya gitu ya. Masyarakat yang tahu dan pokoknya lebih luas lah jangkauannya seperti itu. Jadi dimulai dari situ sih kalau menurutku, baru kita tetap karena di sekarang di digital natif di era media sosial udah terbiasa di digital ya, kita juga punya portofolio, kita punya sosok lah di digital seperti itu. Tapi setuju sekali sih Kak, karena memang kayak personal branding itu penting, terutama yang memang ada di media sosial, karena saat ini orang dari luar, misalkan dari luar pulau, bahkan luar negara ya, mereka ingin menjangkau kita pastinya lewat sosial media, dan tuh patut kita manfaatkan secara baik memang. Tapi di luar dari situ, personal branding juga bisa diperkuat melalui interaksi kita dalam kita bersosialisasi, dan terutama juga join seperti organisasi ataupun komunitas. Karena di situ kita juga jadi bisa lihat nggak sih Kak, kayak perbandingan, oh ternyata style aku nih kayak misalkan style aku pop art, tapi ada orang lain yang realis gitu kan. Dan di situ kita jadi bisa melihat nih ternyata ada perbandingan, atau mungkin pola pikir, atau bahkan cara upload konten pun bisa aja beda ya Kak. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, boleh dong Kak di-sharingin gimana personal branding bisa
berdampak untuk baik karir ataupun kehidupan Kak Gema sendiri? Yang seperti yang tadi pertama saya kasih tahu gitu ya, saat ini kan persaingan ketat sekali gitu ya. Betul. Sebenarnya dengan skill kita atau dengan kemampuan kita bukan kalah saing gitu kan. Kita jadi nggak masuk pertimbangan lah gitu ya. Kenapa kita nggak masuk pertimbangan ya? Berarti karena kita nggak muncul, karena kita nggak ngasih tahu kita nih seperti ini loh. Iya, Kita jadi ini, akhirnya nggak terspotlight juga ya. Jadi kita nggak dapat spotlight, kita nggak dapat mereka nggak tahu informasi Bahkan kita. nggak dijangkau karena nggak tahu. Betul. Jadi kalau menurutku yang tadi step-stepnya ya, kita tahu tujuannya dulu. Misalnya kita mau jadi dikenal sebagai seorang desainer atau seorang videographer, ya kita bikin konten, kita bikin mengenalkan diri gitu ya, kita sebagai konten. Tapi yang menurut saya bukan karyanya aja yang lu posting, tapi cara berpikir lu, cara lu buat desain itu, cara buat mengambil video itu, behind the scenes-nya itu. Filosofinya juga bisa mungkin ya. Apalagi lu masukin ada filosofinya. Maknanya apa nih ternyata di balik itu? Iya, jadi ya kita tahu karakteristik media sekarang lah gitu ya. Ya happy-nya dengan itu gitu yang kita jalanin. Baik, terima kasih sekali Kak Gema telah sharing nih kepada kita. Jadi kita bisa tahu social media dan juga personal branding itu sangat penting. Makanya teman-teman yang ingin memulai personal branding, jangan ngerasa insecure, kita bisa langsung mulai aja. Karena dengan mulai dan ditambah konsisten, di situ kita akhirnya bisa dijangkau oleh para pencari pekerjaan ya di luar sana, dan juga memang menjual apa yang menjadi selling points kita, terutama sebagai mahasiswa DKV dengan portofolio yang pastinya semuanya bagus-bagus dan menampilkan sesuai style masing-masing ya. Oke, kalau gitu sekian dari episode podcast hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode lainnya.